Waktu itu kita mendapatkan informasi bahwa ada 5 warga negara Indonesia yang tewas di Yaman. Mereka adalah para santri yang belajar di kota Damat Saadah, tepatnya di pesantren Darul Hadis. Kita sempat menunggu sampai 1 bulan lebih 5 hari untuk mendapatkan visa Yaman. Karena ternyata memang untuk mendapatkan visa peliputan itu cukup sulit. Ada beberapa daerah yang dilarang oleh mereka, diantaranya di Damat Saadah dan juga di Pius, dengan alasan kondisi keamanan di sana tidak memungkinkan. Padahal sebagai seorang wartawan kita tentu ingin memasuk ke daerah yang dianggap rawan di mana ada warga negara Indonesia di sana. Tapi karena kita menghormati peraturan dari pemerintahan, Menteri Penerangan dan Kementerian Luar Negeri, akhirnya kita mengikuti sesuai dengan petunjuk mereka. Memasuki ibu kota Yaman di Sanaa, kita sudah bermasalah dengan adanya handphone satelit, dengan Bigan, tapi akhirnya dengan berbagai macam alasan dan bantuan dari KBRI kita bisa masuk. Sepanjang kiri kanan jalan, karena baru pertama kalinya saya masuk ke negara Yaman dengan kameramen Edward AR. Itu banyak aparat tentara yang berjaga-jaga lengkap dengan tanknya. Sulit untuk mengambil gambar mereka karena mereka tidak mengizinkan. Tapi akhirnya dengan sembunyi-sembunyi saya bisa ngambil gambar dan kameramen ngambil gambar dari dalam mobil sambil berjalan dengan handycam atau sekali-sekali dengan kamera. Terus mengambil beberapa momen-momen. Melihat senjata di Yaman memang tidak seperti di Indonesia, karena senjata di Indonesia dianggap sebagai barang ilegal atau hanya mereka yang mempunyai surat izin resmi yang bisa mendapatkan memegang senjata. Tetapi di Yaman sendiri ataupun di beberapa kota seperti di Sanaa, seperti di Damar, seperti di Damas, ataupun di beberapa kota lainnya, kecuali Tarim, saya tidak pernah melihat senjata di situ. Itu masyarakat sipil bebas memegang senjata. Hampir semua laki-laki dewasa di Yaman ataupun beberapa daerah lainnya rata-rata mempunyai senjata baik laras panjang dan juga laras pendek. Dan seperti di sebelah saya ini mereka adalah para yang berumur sekitar 20-25 tahun mempunyai 2 senjata, yaitu pistol. Dan pistol ini mereka bisa dapatkan dengan bebas, mereka bisa beli dengan harga sekitar $1.000 ataupun 9 juta rupiah. Tidak hanya pistol ini yang mereka miliki, tetapi juga mereka mempunyai senjata Zambia. Dan senjata Zambia ini dilapisi dengan ada emasnya dan juga gading, dan ini adalah besi biasa. Dan menurut mereka senjata ini adalah sebagai lambang saja, jarang mereka gunakan untuk kekerasan. Saya akhirnya mencari tahu kenapa mereka bebas dengan menggunakan senjata. Ternyata konflik yang terjadi di Yaman, Presiden Abdullah Saleh yang mundurkan diri, kemudian sementara waktu saat ini sedang menunggu pemilihan presiden baru di mana nantinya wakilnya akan naik menjadi presiden, dan juga konflik antara aparat keamanan mereka, dan juga ada konflik antara agama kelompok Syiah dan Salafi. Itu menjadi konflik yang cukup beragam di Yaman, belum lagi ditambah dengan konflik masuknya kelompok Al-Qaeda yang mulai mengembangkan sayap di Yaman. Itu menjadi permasalahan sendiri di kota Yaman. Artinya bahwa Yaman yang saat ini adalah Yaman yang tengah dalam masa pancaroba setelah Presiden Abdullah Saleh mundur, kemudian tentara mereka belum bersatu kembali, dan juga penjagaan di sepanjang jalan, ada tank di kanan kiri jalan. Di setiap perbatasan kota tampak aparat keamanan berjaga-jaga. Mereka selalu menanyakan untuk orang-orang asing izin atau tasrih gitu. Kalau tidak ada tasrih, tidak bisa untuk masuk ke daerah tersebut.
Dari Sanaa sekitar 1 jam perjalanan, melewatin ada gurun di kanan kiri jalan, ada rumah-rumah penduduk. Sampailah saya di kota Damar. Di situ ada pasar Raba atau pasar Rabu di Damar itu di situ dijual bebas senjata-senjata. Dan rata-rata senjata yang digunakan adalah senjata AK-47. Ini adalah beberapa jenis senjata-senjata AK buatan China, buatan Rusia, dan juga buatan Jerman. Senjata-senjata ini memang bebas dijual, tetapi mereka hanya mau menjual kepada orang-orang Yaman. Dan untuk orang-orang yang bukan orang Yaman, mereka menjualnya dengan orang-orang yang telah dikenal. Dan kita akan mencoba ke toko-toko lainnya. Di sini memang satu gang, ini adalah Pasar Rabu. Ini juga terdapat peralatan-peralatan army lainnya, seperti sarung senjata dan beberapa senjata-senjata lainnya. Dan ini adalah salah satu senjata AK G3 buatan Rusia. Dan AK ini dijual seharga sekitar $700 atau sekitar Rp6.300.000. Harga pistol itu kebanyakan lebih mahal daripada senjata AK. Karena harga pistol itu rata-rata harganya sekitar 8 sampai 10 juta rupiah. Sementara AK itu dijual dengan satu senjata laras panjang AK-47, AK-45 dari buatan Cina paling murah 6 juta sampai AK Rusia ataupun Jerman dengan harga 9 juta itu paling banyak digemari. Penjualan senjata di sini tidak hanya dilakukan oleh orang-orang tua saja. Seperti terlihat ini adalah anak kecil. Dia menjual beberapa amunisi ataupun peluru buatan dari Kanada, buatan Rusia, buatan Jerman. Di pasar itu juga saya melihat ada anak kecil yang berjualan amunisi. Dia menjual amunisi peluru-peluru itu, dia menerangkan pada saya ini peluru apa, ini peluru Kanada, made in Kanada, ini dari Jerman, ini dari Rusia. Dia bilang harganya berapa? Ini harganya sekitar 120 real atau sekitar 5.000. Ada lagi yang paling mahal berapa? Yang paling mahal dia bilang harganya sekitar 45.000. Mereka bilang biasanya ada yang bawa atau mereka mencari sendiri dan menurut mereka biasanya itu lewat laut. Jadi kalau untuk lewat udara menyusukan senjata susah. Kalau lewat darat agak susah karena harus melewati patroli, tetapi kalau lewat laut susah tapi masih bisa ataupun paling banyak dilakukan di sana. Di Yaman itu laki-laki tambah senjata ibaratnya mereka nggak punya apa-apa. Jadi kalau misalnya mereka punya senjata berarti mereka orang yang memang sudah dengan dibilang berkelas lah gitu. Dia biasa dengan luasnya sambil makan gat. Makan gat itu seperti daun. Kalau di Indonesia mungkin disamakan dengan ganja, tapi kalau di sana namanya daun gat. Penasaran dengan keberadaan daun gat, akhirnya saya liputan. Karena di Yaman itu hampir semua laki-laki bawa senjata, pipi mereka kembung. Kembung artinya dia ngunyah, tapi dikumpulin di pipinya. Kenikmatannya mereka bisa berpikir tenang, kemudian mereka bisa melakukan pekerjaan dengan baik menurut mereka. Ini bentuknya seperti ini, kecil-kecil. Kita akan coba. Pahit sekali.